Salvo roket guyur Galilea atas, Kepala Unit 8200 Israel mundur seminggu setelah pembalasan Hizbullah. Media Israel, The Times of Israel, melaporkan kalau serangkaian roket ditembakkan dari Lebanon ke wilayah pendudukan di Galilea atas, Minggu. Serangan salvo roket ini memicu sirene peringatan di beberapa komunitas. Tidak ada laporan langsung tentang korban luka, kata laporan tersebut dikutip Senin. Eskalasi ini memperpanjang konflik Israel dan gerakan perlawanan Lebanon, Hizbullah di sepanjang garis perbatasan dua negara sejak 8 Oktober silam. Hizbullah menyatakan, serangan-serangan lintas teritorial ini merupakan bentuk dukungan terhadap perjuangan milisi perlawanan Palestina di Gaza dan belakangan di tepi barat atas pendudukan dan agresi militer Israel. Hizbullah juga menyebut, serangan-serangan tersebut merupakan respons, pembalasan, atas agresi dan bombardemen Israel ke kota-kota di Lebanon Selatan. Gerakan perlawanan Hizbullah Lebanon meluncurkan roket ke wilayah pendudukan Israel di perbatasan utara negara pendudukan tersebut. Gerakan perlawanan Hizbullah Lebanon meluncurkan roket ke wilayah pendudukan Israel di perbatasan utara negara pendudukan tersebut. Mana tangkap layar. Kepala Unit 8200 Intelijen Israel mundur. Terkait serangan lintas teritorial, Hizbullah melancarkan serangan pembalasan besar-besaran atas pembunuhan Fuad Shukr, komandan senior mereka, yang tewas karena serangan udara Israel di Beirut akhir Juli lalu. Seminggu setelah pembalasan Hizbullah, Kepala Unit 8200 mengundurkan diri. Yossi Sariel akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Unit Pengumpulan Intelijen Tertinggi Rezim Israel, menurut laporan situs berita Israel Wallah. Kepala Pasukan Pendudukan Israel, IDF, Unit 8200 dan perancang kecerdasan buatan, AI, militer mereka, Brigadir Jenderal Yossi Sariel, diperkirakan akan mengundurkan diri dalam beberapa minggu mendatang, menurut Wallah. Hampir 11 bulan setelah unit yang dipimpin Sariel gagal memperingatkan Komando Militer Israel tentang Operasi Banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023, sang jenderal akhirnya mengundurkan diri. Unit yang telah menjadi merek internasional itu seharusnya menjalani rehabilitasi setelah krisis besar, kata seorang pejabat keamanan Israel kepada Wallah. Unit 8200 dari Direktorat Intelijen Militer Israel, yang dikenal karena keahliannya dalam intelijen sinyal, SIGINT, dan dekripsi kode, kontraintelijen, perang siber, intelijen militer, dan pengawasan, memainkan peran penting dalam keamanan Israel dan sebanding dengan Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat, NSA. Unit 8200 juga merupakan pengumpul intelijen terbesar IDF dan telah mengalami pergolakan revolusioner di bawah Sariel, yang mendorong integrasi AI ke dalam fungsi pasukan. Terkenal karena karyanya dalam lingkaran intelijen, Sariel telah melakukan serangkaian kesalahan yang telah membayangi karirnya di Direktorat Intelijen Militer, AMAN. Sariel tidak hanya gagal mengambil langkah-langkah keamanan yang tepat sebelum 7 Oktober, tetapi ia juga secara keliru justru mengungkapkan sendiri identitasnya kepada publik. Sebagai informasi, Kepala Unit 8200 dan Komandan Tinggi Unit Strategis lainnya di IDF dirahasiakan. Namun, kesalahan yang dilakukan oleh Sariel sendiri sebelumnya membatalkan efek protokol Israel. Setelah merahasiakan identitasnya selama hampir 2 dekade, Sariel melakukan doxing, pengungkapan identitas pribadi, setelah menerbitkan buku dengan nama pena. Kesalahan keamanan yang memalukan, ini membuat Sariel, yang sebelumnya dikenal sebagai Brigadir Jenderal Y, menerbitkan buku di Amazon, meninggalkan jejak digital ke akun Google pribadinya yang dibuat atas namanya, beserta ID uniknya dan tautan ke peta dan profil kalender akun tersebut, The Guardian melaporkan awal tahun ini. Kepala Divisi Penelitian Aman, Brigadir Jenderal Amit Sa'ar, juga menjadi sasaran kritik atas kegagalannya memperingatkan dan mengambil tindakan terhadap Operasi 7 Oktober dan mengundurkan diri pada bulan April tahun ini, dengan alasan sakit.
Perlu dicatat juga bahwa markas besar unit 8200 diserang pesawat nirawak oleh Hizbullah pada tanggal 25 Agustus, sebagai tanggapan yang diluncurkan oleh perlawanan Islam terhadap rezim Israel atas pembunuhan Komandan Utama Sayyid Fuad Syukr pada akhir Juli. Ilustrasi drone penyerang. Pasukan Israel mengakui kalau milisi Hizbullah Lebanon mampu meluncurkan drone menembus wilayah pendudukan Israel di Galilea sejauh 40 km tanpa bisa dicegat sistem pertahanan udara Iron Dome. Ilustrasi drone penyerang. Pasukan Israel mengakui kalau milisi Hizbullah Lebanon mampu meluncurkan drone menembus wilayah pendudukan Israel di Galilea sejauh 40 km tanpa bisa dicegat sistem pertahanan udara Iron Dome. Haberni, Ho. Markas Besar Brigade IDF di Beit Hilal. Pada Sabtu, 31 Agustus 2024, Hizbullah juga melancarkan sejumlah serangan pesawat tak berawak menggunakan drone kamikaze, menargetkan markas besar Brigade Israel di Beit Hilal, wilayah utara Palestina yang diduduki. Operasi tersebut menyebabkan kerusakan besar karena pesawat nirawak tersebut secara akurat mengenai sasarannya, Al-Mayadin melaporkan. Selain itu, operasi lain memperlihatkan pejuang Hizbullah meluncurkan roket Burkan yang berat yang menargetkan barak Branit di Palestina Utara yang diduduki, yang juga mengenai sasaran mereka secara akurat dan menyebabkan kerusakan besar. Hizbullah menggarisbawahi bahwa operasi tersebut dilakukan untuk mendukung Gaza dan sebagai balasan terhadap agresi pendudukan Israel di Lebanon Selatan, yang telah berulang kali membombardir wilayah sipil dan menewaskan warga sipil dalam prosesnya. Operasi lainnya lagi menargetkan situs Birket Risa Israel di wilayah utara Palestina yang diduduki, dan targetnya terkena serangan secara akurat. Dalam perkembangan terkait, media Israel melaporkan bahwa sebuah pesawat nirawak meledak di daerah Kafar Giladi, yang terletak di Al-Jalil Panhandle. Ledakan itu memicu sirene serangan udara di seluruh daerah tersebut. Pada saat yang sama, pasukan pendudukan Israel melanjutkan serangan mereka terhadap desa-desa dan kota-kota di Lebanon Selatan. Serangan udara Israel menargetkan kota Markaba dan pinggiran kota Maibid, sementara penembakan artileri menghantam kota Aita al-Sha'ab. Sebelumnya pada hari Sabtu, 31 Agustus 2024, Hizbullah juga menembaki lokasi marj Israel dengan roket yang secara akurat mengenai sasaran yang diinginkan. Hizbullah menjadi ancaman yang lebih besar. Channel 12 Israel telah melaporkan bahwa pertahanan udara Hizbullah mencakup formasi yang ditujukan untuk keunggulan Angkatan Udara Israel di wilayah utara yang diduduki. Menurut saluran tersebut, pejabat Angkatan Udara Israel menyadari bahwa bahaya yang ditimbulkan oleh meningkatnya kemampuan pertahanan udara Hizbullah telah meningkat. Saluran tersebut melaporkan kalau bahwa Hizbullah berhasil mengunggulkan puluhan sistem pertahanan udara dari Iran, mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat, yang bertujuan untuk merusak kebebasan terbang yang dinikmati oleh Angkatan Udara Israel di Lebanon, dan merusak superioritas udara Israel. Channel 12 Israel sempat menyinggung beberapa pencapaian Hizbullah dalam hal ini, khususnya dalam pertempuran saat ini dan dalam 11 bulan terakhir.